Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami merupakan mahasiswa Universitas Internasional Batam, Prodi Manajemen Bisnis. Kami akan mempresentasikan hasil dari project base yang telah kami kerjakan. Nah, pada project kali ini, kami menggunakan UMKM Mocha Coffee by Vienna sebagai objeknya. Nah, sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan tim yang bekerja sama dengan saya pada proyek kali ini, yaitu yang pertama ada Rian Prastama dengan NPM 2041071, saya sendiri Martasya dengan NPM 2041090, Lilis Cynthia dengan NPM 2041231, Karina Rusyan dengan NPM 2041273, dan yang Songseng Samuel dengan NPM 2041310. Nah, baik, pertama-tama mari kita bahas tentang Mocha Coffee. Mocha Coffee by Vienna ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada bidang food dan beverage. UMKM Mocha Coffee ini diketahui memiliki sebanyak 10 karyawan, yang dimana terdapat satu orang sebagai manajer operasional, satu orang yang bekerja sebagai head kitchen, 2 orang yang bekerja sebagai helper kitchen, 1 orang yang bekerja di head bar, 1 orang yang bekerja sebagai barista, 2 orang yang bekerja di bagian kasir, dan 2 orang sebagai runner atau waiters. Nah, Mocha Coffee by Vienna ini terletak di Kepulauan Riau, Kota Batam. Tepatnya beralamat di Komplek MTC Blok AH nomor 1-3 di Batu Besar. Mocha Coffee by Vienna ini didirikan oleh Agung Aprea Henry pada tahun 2021. Nah, pasti banyak kan yang bertanya-tanya, kenapa sih namanya Mocha Coffee by Vienna? Nah, diketahui pembisnis ini tuh memilih nama brand tersebut dikarenakan identitas diri dari seluruh bisnis yang sudah dimiliki itu menggunakan kata Vienna, yang dimana kata tersebut diambil dari nama pemilik perusahaan, sehingga pemilik memutuskan menggunakan Mocha Coffee by Vienna untuk nama UMKM yang dia dirikan. Perkenalkan, nama saya Lilis Cynthia dengan NPM 2041231 akan melanjutkan presentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan berbagai produk dari Mocha Coffee. Mocha Coffee by Vienna ini menyediakan berbagai produk spaghetti seperti foto bagian atas yang kiri ini. Jadi mereka itu spagettinya ada carbonara, aglio olio, black pepper, dan bolognese. Kemudian di sini ada foto kedua, bagian atas yang bagian kanan ini, merupakan rice bowl. Jadi, Mocha Coffee by Vienna ini menyediakan berbagai macam main course seperti chicken curry rice, rice bowl, fish dory fillet, nasi goreng, ayam penyet, dan lainnya. Kemudian di sini foto ketiganya yang bagian bawah ini dan bagian kiri merupakan classic coffee dari Mocha Coffee yang merupakan cappuccino. Jadi, Mocha Coffee by Vienna ini menyediakan banyak minumannya, seperti classic coffee, yang terbagi menjadi cappuccino, espresso, cafe latte, americano, dan lainnya. Kemudian mereka juga ada signature coffee-nya sendiri, seperti coffee caramel, coffee vanilla, coffee Milo, dan lainnya. Kemudian ada traditional coffee seperti kopi O, kopi susu, dan mereka juga ada non-coffee seperti coklat, matcha, susu regal, red velvet, dan taro. Kemudian mereka juga ada menyediakan frappe yang terbagi menjadi coklat, cookies and cream, lotus, matcha, red velvet, taro, dan karamel. Kemudian mereka juga menyediakan minuman seperti tea series buat yang mungkin kurang suka minum kopi. Jadi mereka menyediakan pilihan teh seperti Earl Grey, lemon tea, lychee tea, Thai tea, dan peach tea.
Mereka juga ada menyediakan Yakult series seperti Peach Yakult, Lychee Yakult, Berry Yakult, dan Strawberry Yakult. Kemudian di sini ada foto keempatnya, yaitu mocktail mereka. Mereka membagi nama mocktail-mocktailnya seperti Sparkling Orange, Strawberry Cold Brew, dan Orange Sunshine. Baik, selanjutnya adalah struktur organisasi dari Mocha Coffee. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Mocha Coffee ini memiliki 10 karyawan, termasuk dengan pemiliknya. Jadi di sini yang pertama ini ada owner, kemudian terbagi menjadi dua, yaitu manajer keuangan dan manajer operasional. Dalam manajer keuangan ini terdapat dua kasir, dan dalam manajer operasional ini terdapat satu head kitchen, dua helper kitchen, dua pelayan atau waiter, satu head bar, dan satu barista. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke problem statement dari UMKM MOQQA Coffee. Di sini ada 4 poin. Pertama ada pengelolaan persediaan, keterbatasan pelayanan, pencatatan tidak efisien, dan kemungkinan kesalahan sistem kasir. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau di dalam di pengelolaan persediaan ini, dia berkurang di bagian, kurangnya pencatatan persediaan, sehingga yang dapat mengakibatkan masalah ketersediaan seperti bahan baku yang cepat habis dan mengalami gangguan dalam operasional dapur UMKM MOQQA Coffee. Lalu untuk keterbatasan pelayanan, itu ada penjelasannya seperti pencatatan yang tidak efisien yang menyebabkan kesulitan dalam perencanaan pengadaan bahan baku dengan tepat, serta juga, mengganggu keseimbangan, menjaga tren konsumsi dan meminimalkan, pemborosan bahan baku. Ketiga ada pencatatan tidak efisien, yaitu, sistem yang pemesanan menu makanan, yang di mana seperti pemesanan menu makanan, minuman, yang hanya dilakukan melalui meja kasir, dan sehingga dapat menyebabkan, kondisi yang tidak diinginkan seperti antrian yang panjang, yang akan membuang waktu yang hanya dihabiskan oleh calon konsumen untuk menunggu, serta pelayanan yang kurang efisien. Dan yang terakhir adalah kemungkinan kesalahan sistem kasir. Untuk sistem kasir ini juga dapat, meningkatkan risiko kesalahan dalam pemesanan, serta pencatatan pesanan seperti mesin kasir yang mengalami kesalahan teknis seperti error di luar kendali, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga untuk melakukan maintenance ulang mesin kasir. Next. Untuk bisnis proses sendiri, itu, ada seperti aktivitas bisnis pertama, yaitu, pemilik melakukan penyediaan stok bahan baku yang mentah secara berkala untuk keberlangsungan usaha. Selain itu juga si pemilik, menyediakan alat yang dibutuhkan seperti mesin pembuat kopi, mesin kasir, alat kebersihan, kebutuhan alat dapur, serta keperluan lainnya. Dan yang setelah itu bahan baku tersedia, kemudian konsumen dapat melakukan pembelian. Setelah kita terima pesanan dari konsumen, proses selanjutnya yaitu mengolah bahan baku. Bahan baku mentah yang tadi menjadi bahan produk makanan yang siap konsumsi. Setelah pesanan jadi, maka ada proses selanjutnya, yaitu pelayanan dari waiter yang menghantarkan pesanan kepada konsumer dan proses pembayaran yang dilakukan oleh kasir. Dan, kemudian kasir serta pemilik kafe akan melakukan perhitungan dari total transaksi, jual beli pada hari itu. Dan, lalu ada pemilik
akan secara berkala melakukan, kontrol terhadap persediaan bahan baku di tempat penyimpanan. Dan yang terakhir, dilakukannya evaluasi setelah proses jual beli sudah selesai, dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Eee, Selanjutnya akan saya jelaskan untuk izinnya teman saya untuk mematikan kameranya sebentar. Untuk di skenario pertama ini, yaitu customer melakukan pemesanan yang diawali dengan pemulaan yaitu titik yang hitam ini yang di atas yaitu start pemulaan, yaitu customer datangi kasir untuk memesan. Yang kedua, customer meminta list menu serta menu rekomendasi atau best sellernya yang ada di UMKM itu. Dan yang ketiga, kasir memberikan list menu serta memberi tahu menu yang direkomendasi atau best seller. Yang keempat, customer menentukan pilihan untuk memesan dan memberitahu pesanannya. Yang kelima, kasir mengkonfirmasi kepada bagian produk apakah pesanan tersebut masih tersedia. Jika tersedia, kasir menginput pesanan, jika tidak, customer membatalkan pesanan. Seperti yang ada di diagram yang di sebelah, ada bentuknya seperti ini, yaitu penentuan. Dan selanjutnya ada dan kasir akan memberikan tagihan pembayaran atau nota kepada customer jika pembelian tersebut sudah terjadi. Dan customer akan melakukan pembayaran. Setelah itu, bagian produksi akan menyiapkan pesanan, dan yang terakhir setelah pesanan telah selesai, maka bagian produksi akan mengantarkan pesanan kepada customer. Dan bagian skenario 2, pihak toko melakukan proses pesanan yang diawali dengan bagian produksi menerima data pesanan dari kasir, dan yang kedua, bagian dapur akan melakukan pengecekan pada stok bahan yang akan digunakan. Jika stok itu habis atau sedikit, maka akan dilakukan pengisian ulang bahan yang diperlukan. Bagian dapur melakukan proses pengerjaan untuk menyiapkan pesanan customer. Bagian dapur menyerahkan pesanan yang sudah jadi kepada kasir. Kasir menerima pesanan yang Kasir akan menerima pesanan dan melengkapi peralatan dengan rapi seperti sendok, garpu, dan sedotan, dan lain-lainnya. Kasir menyerahkan pesanan tersebut kepada waiter atau waitress untuk diantarkan kepada customer. Waiter mengantarkan pesanan kepada customer, dan yang terakhir customer menerima pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Karina Rusian dengan NPM 2041273. Jadi materi selanjutnya itu adalah rancangan perbaikan. Di sini kelompok kami memberikan 4 kategori rancangan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dalam aktiviti pada UMKM Mocha Coffee. Untuk kategori yang pertama itu adalah pengelolaan persediaan. Jadi kelompok kami memberikan rancangan perbaikan terkait pengelolaan persediaan dengan cara pengecekan kembali dan perhitungan stok kebutuhan di dalam UMKM, seperti menghitung kisaran kebutuhan yang dibutuhkan UMKM untuk mengurangi masalah ketersediaan bahan baku di gudang Mocha Coffee. Kategori selanjutnya itu ada memperbarui sistem pencatatan baru. Jadi kelompok kami memberikan rancangan perbaikan dalam sistem pencatatan baru itu dengan cara menggunakan pencatatan yang efisien seperti menggunakan alat elektronik yang dapat mencatat dan menghitung kebutuhan yang dibutuhkan UMKM Mocha Coffee. Yang ketiga itu ada permasalahan keterbatasan pelayanan. Nah, kelompok kami memberikan rancangan perbaikan dengan cara memperbanyak lowongan untuk waiters dan melakukan pelayanan dari pemesanan pada customer hingga mencatat permintaan konsumen, sehingga tidak memakan waktu dalam menunggu untuk melakukan pemesanan menu makanan dan minuman pada Mocha Coffee.
Kelompok kami memberikan saran tersebut agar kelompok kami memberikan saran tersebut agar mengurangi waktu serta mengurangi antrian dalam melakukan pemesanan pada UMKM Mocha Coffee. Dan yang terakhir itu ada kesalahan sistem kasir. Nah, kelompok kami memberikan rancangan perbaikan terkait kesalahan tersebut, yaitu dengan cara peningkatan seperti teknisi dalam mesin kasir. Sehingga pada masalah pelayanan tidak terjadi suatu kesalahan dalam penginputan data, seperti mengalami error yang di luar kendali, sehingga dapat memakan waktu dan tenaga. Dan juga SDM dapat mempengaruhi kualitas kinerja dalam UMKM Mocha Coffee. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.